Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah wa salaman alaika ya Rasulullah. Let's we open our meeting by reciting Suratul Fatihah. May Allah give us the benefit sayang. Mari kita dengar Suratul Fatihah. Semoga perkuliahan kita pada malam hari ini mendapatkan bermanfaat. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah membantu jalannya perkuliahan. Berdasarkan data di Learning Pro itu ada 6 mahasiswa yang mengambil mata kuliah PAI. Rupanya di sini yang bergabung baru 3 ya, kurang 3 lagi. Dan memang berdasarkan aturan untuk mata kuliah PAI di kelas pagi itu kita secara offline, tadi saya sudah hadir di kampus. Untuk yang kelas malam memang secara online. Tujuannya memudahkan kalian sebagai mahasiswa sekaligus kesibukan bekerja ya agar tetap bisa melakukan perkuliahan. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada pertemuan pertama ini sudah sayugianya saya tidak masuk materi dulu, tapi saya ingin kita melakukan perkenalan dulu ya. Dalam kaidah bahasa Arab dijelaskan la tu'raf wa la tuhib. If you don't know, so you don't know. Tak kenal maka tak sayang. Gimana saya bisa menyayangi kalian kalau kalian Sayang, Pak. sayang. Dan bagaimana saya bisa menyayangi kalian kalau saya nggak kenal siapa kalian. Oleh karena itu untuk yang pertama ini ya, saya akan perkenalan dulu. Ini sudah kelihatan belum di layar? Sudah, Sudah Pak. kelihatan? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Udah kelihatan, Pak. Agenda pertemuan kita pada malam hari ini adalah yang pertama perkenalan dua sistem perkuliahan, yang ketiga sistem penilaian, yang keempat materi PAI. Oke. Next. Siapa saya? Mengapa saya bisa mengajar di kampus IBM ASMI? This is about my identity. Ini tentang profil saya. Nama saya Syafruddin Mahut lebih tepatnya. Ya, cuma ada embel-embel di depan dan di belakangnya. Tempat tanggal lahir Jakarta 12 Oktober 1987. Alamat saya Jalan Pangkalan Jati, nomor 3 RT 411, Kalimantan, Jakarta Timur. Nomor telepon saya 085 689 689 30. Nomor yang sangat mudah untuk dihafalkan ya. Ini nomor pertama kali at first time I have handphone in my life ya. Jadi pertama kali saya punya handphone ini tahun 2005. Ini nomornya. Sekarang sudah hampir ya kurang lebih 22 tahun ya. Masih saya simpan nomor ini. Bayangkan dengan nomor aja saya setia. Apalagi dengan pasangan hidup saya coba. Ya. Email saya syafruddin@gmail.com. Tolong dicatat nanti akan ada tugas yang harus dikirimkan via email. Atau email ini berfungsi apabila tugas yang kamu upload ke Learning Pro itu bermasalah. Dan nanti sometimes pernah terjadi ketika mahasiswa mengupload di Learning Pro ini, karena banyak mahasiswa yang mengirim tugas di waktu yang bersamaan, finally terjadi ya servernya error. Nah maka sebagai alternatifnya opsi kedua saya suruh kalian untuk kirim ke email. Talking about my education di centang pendidikan saya materi ibtidaiyah di Al-Falah Klender Jakarta Timur. Lalu setelah itu saya lulus, saya langsung dilempar, dibuang oleh orang tua saya ke pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, tempat di mana presiden keempat dimakamkan, itu Presiden Abdurrahman Wahid. Di Tebu Ireng ini saya 6 tahun dan sedikit mengupas kehidupan pesantren. Di pesantren itu kami harus wajib menggunakan bahasa Inggris. A man to speak English and a man I have to speak Arabic. La budda alayya natakallama bilughatil arabiyyah syahran kamilan, bilughatil inggrisiyah syahran kamilan. Jadi saya menggunakan bahasa Arab 1 bulan full, lalu bahasa Inggris 1 bulan full. Jadi jangan merasa excited, jangan merasa surprise ketika ada alumni pesantren bisa menggunakan dua bahasa. Karena memang it's natural. Ini hal yang natural buat kami. Oke, lanjut di Tebu Irang saya ke Lipia, sastra Arab di sana. Dan lanjutnya saya S1 saya di Attahiria, S2 saya di Attahiria, S3 saya di Universal Institute of Professional Management Malaysia di Kuala Lumpur, program doktoral.
Sebagai pekerjaan saya memulai karir sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik itu dari SD ya, dari paling bawah. Karena memang orang tua saya guru, kakak saya juga guru. Jadi gen saya ini gen guru itu kuat. Ya, saya mengajar di SDN Duren Sawit 13 bidang studi agama Islam. Saya mengajar di SDN Jati Bening baru 5 bidang studi agama Islam. Setelah puas saja di SD, saya mencoba di SMP, bisa kasih di SMP. Terus saya bisa ngaji di SMP Bina Karya, bidang studi bahasa Inggris. Terus saya mengajar di SMK Jakarta Raya, jurusannya AP, Administrasi Perkantoran, bidang studi bahasa Inggris. Saya mengajar di Universitas Islam At-Tahiriyah, mata kuliah PAI, usul fik, bahasa Arab. Saya mengajar di kampus Ungu IBM Asmi, matkul PAI, dengan ilmu pendidikan agama Islam. IAD ilmu alamiah dasar dan dasar-dasar logika. Jadi kalau saya ngajar dasar-dasar logika ini ngajar filsafat. Jadi filsafat itu saya berusaha mengajarkan kalian itu berpikir. Karena kalau kamu berpikir berarti kalian ada. Apa adanya kamu di muka bumi ini? Karena kamu pikir. Karena kamu pikir maka kamu ada. Kita ini sejatinya tidak ada. Kita ini diadakan oleh yang ada. Tidak ada itu tidak ada. Tidak ada itu ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Kalau kamu pusing nggak apa-apa, nanti cari sendiri keterangannya ya. Oke, lalu saya juga mengajar di kampus STMT Trisakti, yang sekarang jadi ITL, Institut Transportasi dan Logistik di Kebun Nanas, mata kuliah PAI. Sebut my education. Ini pengalaman keorganisasian saya dan kemasyarakatan. Saya pengurus OSIS di MTS Tebuireng, PMA juga, pengurus FOSKI, Rohim Warga Santri Jawa Timur. Saya BPH BEM Selamat Akhirnya, juga BPH Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam. Jadi saya sempat dulu hobinya ketika mahasiswa itu hobinya naik gunung, saya hiking. Saya naik gunung gede, sudah saya naik gunung Ciremai, Cirebon, Itu Es, Sindoro Sumbing Slamet, Arjuno, Argopuro, Bromo, Gunung Agung di Bali, terakhir Rinjani di Lombok udah pensiun. Ya, sekarang saya naik gunungnya Gunung Sahari terus. Ya, yang dari Kemayoran itu dekat dari. Lalu saya juga ketua Karang Taruna, saya ketua MWC Majelis Wakil Cabang NU Makassar Jakarta Timur, saya ketua Forum Komunikasi Dai Muda DKI Jakarta, saya wakil dekan bidang kemahasiswaan FHI Uniat, ketua jurusan PI STAI Al Barokah Tapos Depok. Narasumber pengalaman narasumber saya orasi ilmiah di Wisuda STP Nusantara Bekasi, narasumber moderasi beragama di Guru PI Jakarta Pusat, narasumber Makesta Ibnu IPPNU Jakarta Timur, juga di Kota Bekasi, narasumber Risalah Iman El Sinta TV 2023. Nanti saya akan berikan linknya, di mana di situ saya mengisi di El Sinta TV ya, Ramadan kemarin, tapi delay bukan live. Ya. 2 episode saya kemarin di sana. Saya narasumber penguatan kelembagaan di Kabupaten Makassar, narasumber Ramadan di KNPI, penceramah dan pengisi kajian di beberapa majelis dalam dan luar kota. Jadi sebagai seorang dosen, saya juga berprofesi sebagai seorang cowok panggilan ya, tapi dalam konteks positif ya, karena saya dipanggil untuk ceramah, untuk mengisi majelis, bahkan saya sebagai konsultan, konsultan pernikahan, konsultan waris, saya juga berkecimpung dalam bidang itu. Kemarin saya baru menyelesaikan masalah waris kurang lebih 30 M, 30 miliar. Ya, M-nya miliar bukan ember. Ya, ini luar biasa, sama saudara bisa nggak saling kenal kalau masalah warisan. Oke, next kita akan bahas kelengkapan. Oke, that's my identity, itu tentang identitas saya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya mau kenal dulu dengan kalian ini. Kang Raihan, asli mana Kang Raihan? Saya asli Jawa sama Betawi, Pak. Tapi dari Baik. Tahu asli dari siapa? Jakarta. Sebentar. Ya, Mas. Asli mana Mas Rehan? Saya asli Jawa sama Betawi, Pak. Oh, Jawa Tawi. Suwane pundi? Iya. Pundi Jawanya Suwane? Banjarnegara, Pak. Oh, Banjarnegara. Ngapak ya.
Kamu dengan apa? Iya. Bapak saya Jawa, mama saya Betawi. Oh, baik, baik, baik. Tahu eh, dulu SMA-nya di mana? SMA-nya ya Penda, Pak. Oh. Tahu Asmi dari mana? Dari kakak saya lulusan ASMI. Oke, baik. Terima kasih untuk kakaknya ya. Kakaknya dapat fee marketing Iya, free. sama-sama, Pak. Ya, terima kasih Kak Rehan. Iya, Pak. Next, Adi Iya, Nugroho. Mas sama-sama, Pak. Adi. Ya, Mas Adi. Saya Pak, Asli mana Mas Adi? saya lahir di Bekasi Pak. Cuman kalau orang tua dua-duanya Jawa. Undi Jawa nih. Kalau almarhum bapak saya Kebumen, kalau ibu saya Solo. Oh, baik, baik. Dulu SMA-nya di mana? Di SMKN 1 Bekasi Pak. Oke. Tahu Asmi dari siapa? Kebetulan setiap hari saya kerja lewat Asmi sih Pak. Jadi lewat lihat langsung. Jadi ke Sandung nyampe ya. Kerja di mana Mas Adi? Di Sunter Pak, saya di Daihatsu. Baik, baik. Mas Rehan kerja di mana Mas Rehan? Saya lupa nanya tadi. Mas Rehan kerja di mana? Saya kerja di dekat Kelapa Gading, Pak, di kantor Oh, Kelapa Gading Perwading, ya. Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Rehan dan Adi Ya, Nugroho. The last, Alsya sama-sama, Pak. Yusdayanti. Ya Pak, saya asli Betawi Pak. Asli Betawi. Orang tua juga Ya, Betawi. iya Betawi Betawi mana? dua-duanya. Mama Betawi Pulau Jahe, Jakarta Timur. Bapak dari Priok. Wah, hubungan Pulau Jahe Priuk ya, Tanjung Priuk Iya, sama Tanjung Duren nanti itu. Oke, Alsya, dulu sekolah di mana? Pesantren apa di SMA? Hmm, SMA 45 SMA di 45. Kelapa Gading. Tahu Iya, Asmi dari siapa? lewat kerja juga sama. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Karena sudah di Asmi. kerjanya di gedung perkantoran Pulau Mas 1 deket. Jadi Oh, lewat belum terus belum tiap Mas. hari. Deket ya? Iya, Nah, itu iya. Bandung nyampe berarti kamu ya. Iya. Baik, terima kasih kepada Alsya, Mas Adi, dan Mas Muhammad Rehan sudah memilih Asmi sebagai kampus yang akan membawa kalian untuk meraih cita kalian lebih tinggi lagi. Baik, saya rasa cukup untuk di temuan pertama tentang perkenalan ya. Next, kita lanjut pada sistem perkuliahan. Mohon izin, Eka, itu silakan diminum. Ya, tenang aja. Jadi diisi juga buku tamunya diisi, silakan. Ya, baik. Untuk sistem perkuliahan di sini, izin mengikuti perkuliahan mata kuliah PAI berdasarkan KRS, Kartu Rencana Studi. Jadi silakan kamu cek di KRS kalian apakah ada mata kuliah PAI. Kalau ada, maka kalian benar masuk pada kelas yang tepat. Ya. Nah, nanti dari KRS ini, Kartu Rencana Studi akan menghasilkan KPU, Kartu Peserta Ujian. Di KRS ada 9 mata kuliah, maka di KPU ada 9 mata kuliah juga. Itu KPU, Kartu Peserta Ujian, UTS dan UAS. Lalu nanti dari situ akan ada KHS, Kartu Hasil Studi. Nah, 9 juga jumlahnya. Jadi kalau KRS 9, KPU-nya 9, KHS 9. 9, 9, 9. Gak mungkin lebih, kurang mungkin. Tujuannya apa ada KRS ini, KRS, KPU, KHS, untuk mencegah adanya mahasiswa siluman. Ya, dulu mahasiswa siluman itu nggak pernah kuliah, tapi kalau wisuda ikut. Jadi ada KRS ini terkunci semua itu. Ya, jadi nanti kalau dia kuliah, kuliahnya di mana, mana bukti riwayat belajarnya, mana KRS-nya, mana KPU-nya, mana KHS-nya. Makanya saya katakan lihat di KRS kamu kalau ada mata kuliah agama tepat kamu lihat di sini. Next, Pendidikan Agama Islam merupakan MKDU. Apa itu MKDU? Mata kuliah dasar umum. Ya, dasar umum. Artinya MKDU ini wajib diajarkan di setiap kampus manapun. Dan biasanya masih banyak. Ini ada 6, itu kan banyak ini. Nanti kalau umpama kamu udah semester 3, 4 itu udah pisah. Mungkin satu kelas hanya 2 orang. Atau sendiri kamu satu kelas. Kalau ada MKDK, mata kuliah dasar khusus. Nanti kamu semester 4, 5, 6 itu MKDK namanya. Dan terakhir 7, 8 namanya MKK, mata kuliah keahlian. Kamu yang jurusan MTL, transportasi laut, fokus di sana. Akuntansi, fokus di sana. Manajemen juga fokus dengan manajemen kamu. Oke, next. Sistem penilaian. Hampir setiap kampus, dimanapun kamu berada, pasti yang dibahas ini 4 ini. Sistem penilaian. Absensi 10%, tugas 20%,
UTS 30% dan UAS 40%. Ya, untuk absensi nanti kita ada dua cara ya. Yang pertama kita dengan perkuliahan Zoom hybrid seperti ini, dan yang kedua kamu merangkum setiap pertemuan. Jadi nanti setiap pertemuan ada resume yang harus kamu bikin. Silakan diupload ke Learning Pro dengan bentuk PDF. Ya, nanti secara otomatis itu menjadi absensi. Jadi absensi itu dengan Zoom meeting juga dengan mengupload tugas juga. Pas seandainya kita nggak bisa ikut Zoom meeting karena memang kita ada kesibukan, cuma mengupload doang bagaimana? Boleh. Yaitu bagian dari absensi juga. Ya, tapi kalau selama masih bisa silakan. Atau juga mungkin nanti suatu masa saya yang berhalangan hadir untuk mengajar kalian karena memang saya sedang ada kesibukan di luar, maka cukup mengupload tugasnya saja. Yang kedua, tugas nilai 20%. 10% ya nanti sifat tugasnya bersifat laporan tadarus Al-Qur'an. Jadi nanti saya minta setiap minggu ini saya akan share nanti di grup ya sudah sampai di mana laporan Qurannya. Jadi tolong yang udah juz Al-Sya sudah juz 30, Mas Adi juz 28, Raihan juz 27, tarik ke 0 lagi. Ya tujuannya apa? Agar selama perkuliahan dengan saya kalian bisa menghatamkan Al-Quran. Dan saya akan pantau setiap seminggu sekali. Ya. Lalu tugas selanjutnya adalah presentasi. Jadi nanti akan ada materi, silakan kamu ambil satu orang satu. Ya nanti setelah itu baru kita presentasikan seperti biasa ya. Lalu UTS dan UAS, UTS 30%, UAS 40%. Artinya kalau kamu sudah mengikuti semua perkuliahan di sini dengan poin-poinnya, maka kamu layak dapat nilai A. Yang menentukan nilai A, B, C itu bukan dosen. Dosen hanya sebagai fasilitator. Yang menentukan nilai A itu ya kalian sendiri. Kalau pengen dapat nilai A, kerjakan semua 4 poin ini. Pas saya mau nilainya B, ya sudah. Jadi tugas bisa dikerjain. Oh Pak, saya mau nilai C, ya udah tugas dan UAS bisa dikerjain. Pas mau nilainya D, yang nggak kuliah nggak apa-apa kalau gitu ya. Akhirnya penilaian ya. Next, terakhir pokok bahasan kita ini kontrak perkuliahan. Jadi itu pertemuan TM1, TM2 tanggung jawab saya. Kamu nggak perlu bikin materi karena ini tanggung jawab saya. Kontrak perkuliahan yang kedua kerangka dasar agama Islam tanggung jawab saya. Nanti mulai presentasi pertemuan ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Ya, kita akan membahas tentang urgensi manusia beragama. Kenapa sih kita beragama Islam? Lalu kita akan Islam. Apa itu rukun Islam? Apa itu rukun iman? Apa itu sumber-sumber ajaran Islam? Apa konsep Islam rahmatan lil alamin? Apa itu Islam ilmu pengetahuan? Islam manusia dan alam? Islam kehidupan masyarakat? Islam dan ekonomi? Islam dan kebudayaan? Akhlak? Serta toleransi beragama. Bagaimana konsepnya nanti kita akan bahas semua. Adapun buku sumbernya, ini buku sumbernya. Agama Islam untuk mahasiswa, Wahidudin Adam, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, Profesor Harun Nasution, Pendidikan Agama Islam, Haji Muhammad Daud Ali, 4 kaidah agama perguruan tinggi, Modul Pendidikan Agama Islam. Oke, jadi ini buku-bukunya. Nanti kalau kamu mengambil materi makalah di luar dari buku ini, silakan. Kamu ngambil di Wikipedia, kamu ngambil mungkin dari NU online, atau kamu ngambil dari Google, silakan nggak apa-apa. Tapi yang penting dicantumkan di makalah kamu ya, jangan sampai mengutip dari internet tapi enggak dicantumkan, itu namanya plagiat nanti. Nah, sebuah kebahasan bahwa agama Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman, artinya selamat. Orang yang disebut muslim artinya orang yang selamat. Secara sudut kebahasaan, etimologi dan sudut istilah mengartikan agama sudut pandang kebahasaan terasa lebih mudah daripada mengartikan agama dari sudut pandang istilah. Kalau subjektivitas dari orang yang mengartikannya. Saya mengambil kutipan dari berbagai pendapat orang ahli di sini. Pertama Harun Nasution, cendekiawan Muslim tahun 1980-an. Kata din agama berasal dari bahasa Eropa dan kata religi dalam bahasa Eropa. Menurutnya agama berasal dari kata Sanskerta, a dan gam. A artinya tidak, gam itu pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwaris turun-temurun. Makanya dari dulu sholat subuh 2 rakaat. Sholat isya 3 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Ini turun-temurun diajarin. Rukun Islam dari dulu 5, rukun iman 6 dan seterusnya. Ini nggak akan berubah sampai kapanpun. Selanjutnya, din dalam bahasa Smith berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan dan kebiasaan. Dan kata religi berasal dari bahasa Latin yang satu pendapat religier yang mengandung arti mengumpulkan dan membaca.
Selanjutnya Harun Nasution mengatakan bahwa agama dapat diberi definisi sebagai berikut. Satu, pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dipatuhi. Dua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Tiga, mengingatkan diri pada satu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia, yang mengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Yang keempat, kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara tertentu. Yang kelima, suatu sistem tingkah laku, code of conduct, yang berasal dari kekuatan gaib. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber dari suatu kekuatan gaib. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. 8. Ajaran diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa definisi tersebut, Harun Nasution menyimpulkan bahwa intisari yang terkandung dalam istilah di atas adalah ikatan. Agama memang mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Satu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Selanjutnya, Elizabeth Nottingham mengatakan dalam bukunya Agama dan Masyarakat berpendapat bahwa agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana, sehingga sedikit membantu usaha kita untuk membuat prestasi ilmiah. Menurut Durkheim, agama adalah pantulan dari solidaritas sosial. Bahkan kalau dikaji, katanya Tuhan itu sebenarnya ciptaan masyarakat. Ini dari tokoh ateis yang angkat. Agama menurut kaum sosiolog, agama dari kenyataan yang bersifat lahiriah dan bukan dari aspek batinnya. Pengertian agama yang dibangun oleh kaum sosiolog bertolak dari Dasein. Jadi agama yang dipraktekkan dalam kenyataan empirik yang terlihat dan bukan berangkat dari aspek dasolem. Jadi agama yang seharusnya dipraktekkan dan secara normatif, sosiologis sudah pasti baik adanya. Terakhir, agama menurut Kuhn bahwa setiap agama memiliki satu bentuk dan satu substansi. Bentuk agama adalah tentatif, namun di dalamnya terkandung muatan substansi yang mutlak. Karena agama merupakan gabungan antara substansi dan bentuk. Maka agama kemudian menjadi sesuatu yang absolut, tapi sekaligus relatif. Yani absolut substansinya dan relatif bentuknya. Ini sedikit saya ingin membuka pemahaman kalian tentang agama dalam perspektif para ahli. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Masih waktu 3 menit belum ditutup, ya, karena udah diingatkan remaining meeting time. Iya Pak, gratisan Pak, maaf Pak. Ya nggak apa-apa. Ini laptop saya lagi bermasalah. Saya nggak tahu nih, email saya nggak bisa masuk untuk bikin ini baru ya. Saya ada senior kamu, alumni ASMI yang memang jago IT. Saya bisa minta tolong sama dia. Tolong dong bikinin saya ya YouTube yang bisa buat edukasi, eduzoom.com. Sama dia itu paling hanya bayar 100.000 tapi sebut 6 bulan. Ya nggak tahu deliknya gimana. Cuma gitu, ini email saya nggak bisa masuk di sini. Makanya saya juga, aduh, udahlah, oke, kalau saja nggak apa-apa ya, ntar sambung lagi ya, Pasar Nugroho ya. Iya Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya close dulu ya. Nanti tolong dibikin, mungkin kamu jam kedua jam berapa ya? Jam 19.30 Pak saya. Oh, 19.30. Oh yaudah, begini saja. Kalian masih pertemuan pertama, saya rasa kita sampai ini dulu ya, tidak usah ada lanjutan lagi, karena memang sebatas perkenalan dulu lah. Karena cuma 3 doang yang nggak masalah. Nanti tugas kalian saya minta tolong untuk meresum materi pada malam hari ini. Ya, diresum, dirangkum, diupload ke Learning Pro. Jangan lupa tulis identitas kalian. Nama, tempat tanggal lahir, terus kalian bekerja di mana. Ya, nama, tempat tanggal lahir, bekerja di mana, dan tahu ASMI dari siapa. Jadi 4 poin itu aja. Nama, tempat tanggal lahir, bekerja di mana, tahu ASMI dari siapa. Saya rasa itu saja ya. Untuk perkuliahan perdana ini, mungkin nanti pertemuan yang akan datang saya kasih tanggung jawab saya. Silakan kalian diskusikan siapa yang terlebih dahulu. Itu for me, to have it everything because I'm absolutely and no one without any mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Tadi yang sudah terima kasih juga Muhammad Rehan. Terima kasih semuanya, saya mohon pamit. Pak Syafruddin, Pak. maaf Pak. Maaf. Mau tanya, untuk resumenya itu diketik atau ditulis Pak? Bagusnya diketik jadikan PDF. Karena bisa Untuk itu untuk PDF.
Kalau kamu Iya. dituliskan dipoto dulu, nanti dirubah ke Kan, PDF dulu. iya. Jadi ribet nanti malah. Ya. Oke, Iya, lanjut. untuk materinya nanti Siap, Pak. dikasih atau gimana Pak? Untuk materi Materinya PPT-nya. ini aja, definisi agama Oh, dari para ahli. siap. Itu saja. Ada lagi mungkin? Alsya? Mas Rehan? Udah sih Pak, itu Pak, aja. berarti materinya di Sekian dari saya. Assalamualaikum materinya warahmatullahi di upload, Pak. wabarakatuh. Akhiri.